Gila sih politisi Indonesia, teman-teman. Ada terpidana suap miliaran yang ngajarin mahasiswa soal etika. Kita tonton ya videonya. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu, yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya, sebagai presiden kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas. Tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu, dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Ada politisi senior tuh lagi nyeramahin Tio, katanya kritik jangan cuma modal makian, harus pakai etika, harus pakai nilai. Kedengarannya bijak banget ya, bener sih gitu kan. Sampai kita ingat siapa bapak ini yang ngomong seperti ini. Tahun 2019 bapak ini pernah divonis bersalah, terbukti menerima suap 2,2 miliar rupiah di kasus proyek listrik PLTU Riau 1. Iya, miliaran duit yang nyangkutnya ke proyek negara. Jadi yuk kita pahamin deh situasinya gitu ya pelan-pelan. Seorang koruptor yang nyolong duit rakyat lagi ngajarin etika. Wow. Ini bukan sekali, dia juga pernah nyeramahin Amin Rais gitu kan, soal cara mengkritik yang katanya beretika. Dan ini bukan cuma salah satu orang ya, jadi rekan koleganya gitu, juga dari partai yang sama nih. Partai apa tuh? Teman-teman boleh tulis deh di bawah. Dan mantan ketua umum dari partai itu juga pernah dipenjara di kasus IKTP. Ini partai, petugas partai yang korup, yang lagi mau ngajarin kita soal etika. Kadang-kadang aku penasaran gitu ya, apakah salah satu syarat untuk masuk ke partai ini, kamu harus jadi koruptor gitu. Kalau kamu jadi koruptor, kamu akan menduduki jabatan-jabatan tinggi di partai ini. Nah, teman-teman, itu jejaknya tadi, itu bukan aku yang bilang ya, memang udah ada, hitam di atas putih, ada juga di pengadilan bahkan gitu, hukumnya. Untuk generasi-generasi muda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini selalu ditoleransi sama generasi-generasi sebelumnya. Partai kok bisa naruh orang korup dalam partainya? Orang korupnya buruk muka, cermin dibelah sama dia. Nah, jangan pernah kita toleransi lagi di masa mendatang. Jangan pernah pilih partai-partai seperti ini. Partai yang masih mempekerjakan koruptor, yang masih menerima balik koruptor. Apalagi habis itu koruptornya nggak tahu malu gitu ya dengan nyeramahin generasi muda tentang etika, yang bahkan si Tio ini dia nggak pernah nyuri duit rakyat gitu. Dibayar nama duit rakyat juga enggak. Nah, orang ini udah dibayarin nama rakyat, nyuri lagi dari duit rakyat, nyeramahin lagi. Waduh. Keterlaluan sih. Ini kalau masih dipiara nih sama partainya. Gila sih teman-teman, bener-bener gila sih. Udah, kita generasi muda jangan pernah pilih lagi.